Shalom, salam kemenangan bagi kita semua. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tuduhan kepada iman Kristen. Mereka menuduh bahwa Kristen mengangkat manusia menjadi Tuhan. Apakah benar demikian? Mari kita bahas. Perlu kita ketahui bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit bumi serta isinya melalui firman-Nya. Pada waktu Allah mengatakan jadi, maka itu semuanya jadi melalui firman-Nya. Nah, firman yang menciptakan langit bumi serta isinya itulah yang telah menjadi manusia. Bisa kita lihat itu di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 1, demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, jadi firman yang dikatakan oleh Allah itu sendiri untuk menciptakan langit bumi serta isinya, yaitu firman yang telah menjadi manusia. Bisa kita bandingkan itu di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Berangkat dari firman ini, saudaraku, jadi manusia tidak pernah menjadi Allah. Tetapi yang benar apa yang dikatakan oleh Alkitab adalah firman yang telah menjadi manusia. Dan firman itu, kata Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, kalau ada tuduhan-tuduhan semacam begitu, berarti mereka sebenarnya belum memahami betul tentang kebenaran firman ini. Dan memang pada zaman-zaman akhir ini, Bapak Saudara, sudah muncul orang-orang yang menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Bisa kita melihat itu di dalam 2 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7. Dikatakan di sana, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ia adalah si penyesat dan anti-Kristus. Jadi barang siapa yang tidak mengakui Yesus telah datang sebagai manusia, kata firman itu adalah penyesat dan anti-Kristus. Jadi sudah jelas Alkitab ini mengatakan demikian, saudara. Nah, juga kita lihat di dalam ayat yang ke-9 dari pasal yang sama berkata demikian. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Nah, artinya setiap orang yang menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan tidak tinggal di dalam ajaran Alkitab, saudara, firman Tuhan yang berkata mereka tidak memiliki Allah dan tidak pernah mengenal Allah. Nah, ini bisa diteguhkan juga di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-1, ya, ayat yang pertama. Dikatakan demikian, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan, berangkat dari pengertian firman Tuhan ini, maka kita sebagai orang percaya bisa menyangga apa yang dituduhkan kepada kita. Jadi tidak benar manusia menjadi Allah, tetapi yang benar adalah Allah telah menjadi manusia di dalam wujud Yesus Kristus. Jadi barang siapa yang menyangkal demikian, dia adalah penyesat dan anti-Kristus. Oleh sebab itu, saudaraku kekasih dalam Tuhan, kita harus teguh berdiri di dalam iman percaya kita kepada Kristus. Jangan kita percaya dengan ajaran-ajaran sesat itu. Bagi orang-orang yang meninggalkan ajaran yang sehat, yaitu ajaran Alkitab, saudara, maka tegas firman Tuhan yang mengatakan mereka mengikuti roh-roh penyesat
mereka mengikuti ajaran setan-setan. Jadi apa yang kita percayai dengan ajaran setan-setan? Tentu tidak, saudara. Sebagai orang yang percaya, kita tidak boleh ikut-ikutan dengan ajaran setan-setan. Karena firman Tuhan yang berkata, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi tetap teguh di dalam iman percaya kita. Jangan pernah kita goyah. Sebab hanya melalui Yesus Kristus ada jalan keselamatan. Firman Tuhan yang berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 mengatakan, Aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi hanya melalui Yesus Kristus kita bisa menggapai surga. Kita bisa memiliki surga, saudara. Bahkan Yesus menjamin kepada kita bahwa Dia telah menyediakan tempat bagi kita untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Kalau Yesus itu berasal dari surga, maka semua apa yang dikatakan oleh Yesus itu pasti benar, karena Dia berasal dari sana. Jadi kalau ada nabi atau orang-orang yang menamakan dirinya dia tahu tentang surga, maka itu adalah roh pendusta. Bagi kita orang yang percaya, pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Jangan goyah imanmu, jangan hilang kepercayaanmu kepada Dia, sebab hanya melalui Yesus Kristus kita beroleh keselamatan. Itu saja yang saya sampaikan kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Maranatha, Yesus segera datang. Amin.